Selamat siang semuanya. Siang, Sir. Apa kabar? Baik, Sir. Luar biasa hebat. Sebelum Sir memberikan materi pada hari ini, tema 3, subtema 2 tentang pelajaran IPS, kita buat yel-yel sebentar atau ice breaking untuk merefresh kembali supaya apa yang sudah kita pelajari tadi pagi akan bisa kita ingat dengan adanya ice breaking sederhana. Tapi sebelumnya kita buat semangat pagi. Pagi, luar biasa hebat. Nyanyian kita kayak marilah bergembira. Nanti ikutin ya tirukan, ikutin yang seraja. Ya, sebentar sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Marilah bergembira. Bergembira bersama, hilangkan duka lara. Bergembira bersama, Tirukanlah, tirukanlah, semangat. Tirukanlah, tirukanlah. Ayo semangat. Marilah bergembira, bergembira bersama, hilangkan duka lara. Bergembira bersama, tirukanlah. Ayo semangat. Tirukanlah. Ayo. Marilah bergembira, bergembira bersama, hilangkan duka lara. Bergembira bersama, tirukanlah. Tirukanlah. Semangat. Sekali lagi. Marilah bergembira, bergembira bersama, hilangkan duka lara. Bergembira bersama. Udah segar? Udah segar? Udah, capek? Kenapa? Oke, udah. Nah, perhatikan. Sudah, perhatikan. Nah, hari ini tema 3. Apa tema 3 kita? Apa tema 3 kita? Pokok dan penemuan. Tema 3 kita adalah tema 2 kita, tema 2 kita adalah penemuan dan manfaat. Kemudian yang mau kita bahas hari ini adalah pelajaran IPS tentang apa? Beberapa atau keberagaman penemuan dan manfaatnya. Nah, kita lihat di papan tulis ini. Kita lihat di papan tulis ada beberapa teknologi yang sudah ditemukan untuk mempermudah kita dalam mengakses informasi yang ada di dunia. Pertama adalah apa? Televisi, kemudian komputer, kemudian handphone. Ya. Masing-masing daripada alat teknologi yang sudah diciptakan ini mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Selain mempunyai fungsi dan peran masing-masing, ada juga dampaknya. Dampak negatif dan dampak positif yang bisa kamu dapatkan saat atau setelah penggunaan daripada televisi, komputer, maupun handphone. Tetapi hari ini kita hanya fokus kepada 2. Ya. Kedua, sesuai dengan buku yang ada, kemudian program kerja yang ada dalam buku itu adalah pertama televisi dan kemudian komputer. Nah, kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk membaca di rumah. Apa sih pengertian televisi? Apa sih dampak positif dan negatif daripada kita menonton televisi yang berlebihan? Kemudian apa sih pengertian komputer dan beberapa manfaat komputer itu sendiri? Kira-kira masih ingat atau enggak ya? Masih ingat? Masih. Nah, kemudian saya mau nanya, apa sih televisi itu sendiri gitu dia? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu televisi? Oke, coba si Wahyu, apa sih televisi itu Wahyu? Televisi adalah alat komunikasi satu arah jarak jauh yang berupa alat elektronik yang menampilkan suara dan gambar. Sekali lagi. Televisi adalah alat komunikasi satu arah jarak jauh yang berupa alat elektronik yang menampilkan suara dan gambar. Benar? Beri tepuk tangan Bu sama si Wahyu.
Nah, kemudian setelah kita, siapa yang suka nonton televisi? Semua suka televisi ya. Apa sih yang bisa kalian dapatkan gitu dari televisi itu sendiri? Mengetahui berita. Mengetahui berita. Kemudian apa lagi? Apa? Mengetahui berita dari dalam dan luar negeri. Ayo, apa lagi? Menambah wawasan. Menambah wawasan dari apa yang kalian lihat dan tonton. Oke. Setelah kita dapat informasi apa sih televisi, kemudian manfaat televisi yang kita dapatkan setelah kamu menonton acara tersebut, saya ingin nanya, apa sih dampak positifnya saat seseorang atau kalian mungkin saat menonton televisi? Siapa yang bisa menjelaskan dampak positifnya? Wahyu, apa sih salah satu dampak atau dua dampaknya apa aja? Ada acara stasiun televisi yang mengharap tema edukatif seperti film dokumenter tentang sejarah, flora, fauna, dan lain-lain. Ada stasiun televisi yang kreatif, bisa mengajak anak-anak untuk kreatif. Kreatif. Itu adalah dampak positif daripada televisi. Nah, bisa nggak ya yang kalau kita menonton televisi, ada nggak dampak negatif jika kita menonton televisi itu secara berlebihan? Ada. Siapa yang bisa menjelaskan? Ega bisa. Salah satunya apa, Ega? Salah satunya apa? Bisa. Siapa yang bisa? Enggak, siapa? Ya, apa salah satu dampak negatifnya? Terlalu banyak menonton televisi dapat menyebabkan daya pikir turun lalu konsentrasi hilang. Oke, terus. Terlalu banyak menonton televisi dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Iya, terus? Terbiasa dengan menonton televisi dengan jarak yang dekat. Oke. Tepuk tangan buat si Raka. Nah, itu adalah beberapa dampak daripada kita menonton TV. Ternyata televisi itu ada dampak negatifnya. Ada apa enggak? Ya, ada dampak negatif daripada saat seseorang menonton televisi. Ya, ada beberapa dampak negatif saat seseorang itu menonton televisi secara berlebihan. Tadi apa salah satu dampak positifnya? Menambah wawasan ya. Yang kedua, ya, kalau misal dampak negatifnya apa tadi? Bisa membuat orang menjadi malas. Akibat apa? Televisi secara berlebihan. Nah, selanjutnya dari penemuan televisi pasti ada yang tadi kita bahas adalah tentang komputer. Ya, tentang komputer. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa sih komputer itu? Kemudian fungsi daripada komputer itu? Saya kasih waktu coba menganalisa kembali sekitar 2 atau 3 menit. Silakan. 3. Nah, setelah ini saya kasih waktu sekian menit tadi untuk mereview kembali tentang apa sih komputer. Ada berapa manfaat komputer? Pertama, Bidang pendidikan. untuk bidang pendidikan. Yang kedua, Bidang transportasi. transportasi. Tiga, Bidang ekonomi. ekonomi. Empat, Bidang komunikasi. bidang komunikasi. Ingat, komputer itu menjadi salah satu penemuan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kenapa? Dengan adanya komputer mempermudah kerja kita, mempermudah kerja seseorang dalam mengakses data, dalam memberikan informasi kepada orang lain, baik yang ada di Indonesia khususnya maupun ada yang ada di belahan dunia. Nah, saya ingin tahu apa sih pengertian komputer itu loh. Saya bisa. Komputer itu apa? Saya komputer. Dan komputer apa itu? Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima data, mengolah data, dan mengeluarkan hasil data dalam bentuk gambar, teks, suara, ataupun video. Oke, ada lagi. Komputer saat ini dilengkapi dengan jaringan internet yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Komputer hampir digunakan di setiap bidang di era modern saat ini. Berikut adalah beberapa. Nah, tadi kan ada beberapa fungsi ya. Berapa fungsinya? 4 ya. Yang pertama apa? Pendidikan. Untuk pendidikan, saya bisa menjelaskan. Oke, silakan Erjan. Yang pendidikan, guru dapat menggunakan komputer untuk membuat konsentrasi pelajaran, mencari bahan ajar, dari proses mengajar bagi siswa,
Komputer dapat digunakan untuk mencari informasi, untuk memperkaya ilmu pengetahuan di sekolah. Oke, beri tepuk tangan buat si Abian. Oke, yang kedua apa manfaatnya tadi? Yang kedua apa? Bidang transportasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Bidang transportasi. Oke, Jihan. Apa sih manfaat komputer itu dalam bidang transportasi, Jihan? Semua jadwal pemesanan sarana transportasi baik darat, laut, dan udara dapat diakses melalui komputer. Oke, semua tiket ketika kita ingin bepergian kita kan butuh tiket. Sekarang seseorang kalau mau pergi kemanapun itu nggak langsung kita membeli tiket ke lokasi, tapi bisa menggunakan tiket melalui komputer itu sendiri. Karena apa? Semua serba online. Coba jelaskan lagi Kak, yang nomor 2 manfaatnya tadi yang untuk bidang komunikasi ya? Untuk bidang komunikasi. Hal ini tertentu mempermudah masyarakat untuk berpergian. Selain itu, alat-alat transportasi modern pun sudah terkomputerisasi sehingga pengoperasian dan pengawasan sarana-sarana jauh lebih luas. Oke, tepuk tangan buat Jian. Yang ketiga apa? Bidang ekonomi. Saya bisa menjelaskan bidang ekonomi. Oke, silakan Abian untuk bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Saat ini orang banyak memanfaatkan komputer untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Kita dapat dengan mudah berbelanja barang apapun tanpa harus pergi ke pasar atau toko. Cukup dengan komputer yang dilengkapi jaringan internet, kita dapat berbelanja barang-barang yang kita butuhkan. Cukup? Oke, beri tepuk tangan buat si Abian. Yang terakhir, apa sih manfaat terakhir daripada komputer itu ya? Untuk apa? Bidang transportasi. Saya bisa menjelaskan bidang transportasi. Komunikasi. Ayo Kak. Bidang komunikasi. Penggunaan komputer yang dilengkapi dengan internet dapat membantu seorang untuk berkomunikasi. Dengan berbagai aplikasi, kita dapat bertukar surat, berbicara, bahkan langsung bertatap muka dengan orang-orang di berbagai belahan dunia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat siapa? Tepuk tangan buat si Sipa. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira sudah paham ya? Sudah ya? Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Nah, sekarang tugas kamu adalah di MBP itu ada di halaman 92, pilihan ganda, materinya tetap berhubungan dengan tema 3 kita, tema 3 kita, tokoh dan penemuan. Kemudian subtema 2 kita adalah penemuan dan manfaatnya. Tadi tujuan pembelajaran kalian adalah beberapa siswa itu harus bisa menjelaskan tentang apa itu televisi, kemudian komputer, serta bisa menjelaskan dampak negatif atau positif, serta manfaat daripada teknologi tersebut, yaitu teknologi tentang apa tadi? Televisi dan komputer. Demikian materi hari ini. Mohon kerjakan halaman 92, 93, tema 3, subtema 2 pada soal tersebut. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi.